Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai sumber energi baru dan terbarukan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai potensi dan persebarannya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pengelolaannya. Sama dengan sebelumnya, pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia terdapat energi panas bumi, energi air, energi angin, energi sinar surya atau sinar matahari, dan energi biomasa. Pengelolaan energi baru dan terbarukan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan menyimaknya satu persatu dimulai dari energi panas bumi terlebih dahulu. Pengelolaan energi panas bumi. Potensi energi panas bumi perlu dikelola untuk mendukung ketahanan energi nasional. Energi ini berupa air panas alami dari dalam bumi yang bercampur dengan udara dan menghasilkan uap panas atau steam. Uap panas ini dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Jadi penggambaran secara sederhananya seperti ini. Tadi ada uap air atau air panas dari inti bumi atau magmanya. Dengan adanya uap air atau air panas pasti memiliki tekanan yang sangat tinggi. Nah, dari tekanan tersebut difungsikan untuk memutar turbin yang ada. Dari perputaran turbin tersebut pasti akan dihasilkan sebuah listrik dari generator. Nah, sedangkan uap air tersebut dialirkan kembali ke pendinginan dan kemudian dikembalikan ke dalam tanah. Jadi penggambarannya seperti itu. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTP dibangun di beberapa tempat di Indonesia. Pengelolaan panas bumi di Indonesia paling besar dilakukan pemerintah melalui PT Pertamina Geothermal Energy. Energi panas bumi yang dikelola untuk menghasilkan listrik termasuk dalam pemanfaatan secara tidak langsung. Sedangkan pengelolaan panas bumi secara langsung dalam wujud pemanfaatannya dimanfaatkan dalam berbagai keperluan seperti pemanasan kolam renang, pengeringan hasil pertanian, perkebunan, pemanasan atau penghangatan budidaya ikan, dan pemanfaatan panas untuk keperluan yang lain. Pemanfaatan secara langsung ini dapat terus berkembang dan bervariasi tergantung inovasi yang kita buat. Pengembangan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung di Indonesia dilakukan untuk agroindustri, proses industri, dan pariwisata. Beberapa contoh pemanfaatan langsung di Indonesia yaitu pemindaian air panas, pengeringan kopra, pengeringan teh, budidaya jamur, budidaya kentang, proses produksi gula aren, dan penghilangan minyak akar wangi atau asteri. Pengelolaan energi panas bumi mengeluarkan emisi yang rendah, tetapi memiliki hambatan pada biaya yang cukup besar untuk membangun instalasi dan lokasi sumber panas bumi yang biasanya berada di kawasan konservasi. Masuk pada pengelolaan energi air. Potensi sumber energi air perlu dikelola dengan baik untuk mendukung ketahanan nasional. Sumber energi air yang berasal dari bendungan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sungai yang dibendung mempunyai energi potensial. Energi ini diubah menjadi energi gerak dengan cara dialirkan untuk memutar generator pembangkit listrik. Penggambaran umumnya seperti ini. Jadi ini air sungai dibendung, pasti kan menimbulkan volume yang cukup besar. Dari volume yang cukup besar ini dialirkan ke sebuah saluran yang instalasinya lebih kecil dan pasti akan mendapatkan arus air atau sebuah tekanan yang dapat memutar turbin pada generator PLTA. Ini penggambarannya secara real. Beberapa pembangkit listrik tenaga air PLTA di Indonesia antara lain PLTA Angkup di Aceh, PLTA Jatiluhur di Jawa Barat, PLTA Lodaya di Jawa Timur, PLTA Riam Kanan di Kalimantan Selatan, PLTA Sentani di Papua, dan PLTA Sorako, Sulawesi Tenggara.
Lalu bagaimana pengelolaan sumber energi air laut? Energi air laut dapat berasal dari pasang surut. Pembangkit listrik tenaga air laut dapat dikembangkan di daerah pantai yang memiliki perubahan ketinggian pasang surut cukup besar. Sistem pembangkit listrik ini memerlukan pematang bendungan, seperti pada gambar ini. Yang hitam ini bendungan ya. Jadi saat terjadi pasang, air laut pasti akan masuk dan memutar turbin. Nah, garis ini itu turbin ya. Nah, sedangkan saat air surut, turbin ini juga akan tetap terputar, tetapi dari arah yang berlawanan dari sebelumnya. Jadi turbin ini dapat berputar ke dua arah bergantung pada pasang surut air laut. Pembangkit listrik tenaga arus laut ini sedang dikembangkan di Selat Alas dan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini penggambarannya pada realitanya. Jadi ini muara sungai. Ini laut lepas ya. Dan saat ini terjadinya surut. Sehingga aliran airnya menuju ke laut. Masuk pada pengelolaan energi angin. Wilayah pesisir mempunyai potensi energi angin yang besar. Angin di wilayah pesisir Indonesia mempunyai kecepatan rata-rata mencapai 5 meter per detik. Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu di Nusa Penida Bali, Sidrap Sulawesi Selatan, dan Samas di Yogyakarta. Energi angin di wilayah pesisir dapat dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin dengan membentuk ladang angin atau wind farm. Cara kerjanya, angin yang ada akan memutar turbin atau kincir angin. Kemudian dari perputaran yang ada akan memutar generator yang mampu menghasilkan listrik. Jika kita dapat memanfaatkan energi angin untuk pembangkit listrik, maka manfaat yang sangat besar akan kita dapatkan. Pemasangan turbin angin dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, onshore, dipasang pada jarak 3 km atau kurang. Kedua, nearshore, dengan jarak pemasangannya 3-10 km ke arah laut dari garis pantai. Dan yang terakhir ada offshore, dipasang dengan jarak lebih dari 10 km dari garis pantai. Itu tadi ketiga cara pemasangan turbin angin. Kita masuk pada pengelolaan energi berikutnya, yaitu energi surya. Energi surya merupakan sumber energi baru dan terbarukan yang potensial dikembangkan di Indonesia. Energi surya dapat diubah menjadi energi listrik. Sel surya atau solar cell dipasang untuk menangkap panas sinar matahari. Sel surya adalah komponen elektronik yang mampu mengubah sinar gelombang pendek menjadi energi listrik. Penggambaran umumnya seperti ini. Jadi adanya penyinaran matahari yang ditangkap oleh panel surya. Kemudian akan dilakukan pengolahan dengan charge controller ini. Nah, kemudian energi tersebut disimpan dalam baterai yang memiliki arus DC. Kemudian dikonversi dengan inverter ini menjadi arus AC yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik rumah tangga. Pembangkit listrik tenaga surya cocok diterapkan di daerah yang tidak tersedia listrik PLN. Seperti pulau-pulau kecil dan terluar. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS telah dibangun di Bali, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Terakhir masuk pada pengelolaan energi biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang umumnya berasal dari tanaman. Biomasa adalah jenis bahan baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satu jenis biomasa adalah biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh fermentasi bahan organik seperti kotoran hewan dan manusia serta sampah-sampah organik. Gas yang dihasilkan dari biomasa dapat digunakan sebagai bahan bakar gas. Penggambaran sederhana dari biogas adalah seperti ini. Jadi adanya fermentasi terlebih dahulu dari sampah-sampah organik ataupun kotoran manusia maupun hewan. Dari situ
dilakukan fermentasi, yaitu terbentuknya adanya endapan dan gas. Endapan ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi kompos, sedangkan gasnya dialirkan dan ditampung pada suatu penampungan. Dari gas tersebut dapat dimanfaatkan menjadi dua, yaitu sebagai bahan bakar gas ataupun gas bertekanan tinggi yang dapat menggerakkan genset yang dapat menghasilkan listrik. Pengelolaan biomasa semakin berkembang seiring dengan peningkatan jumlah sampah. Pemerintah terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM yang ramah lingkungan. Sistem kerja PLTBM tidak berbeda jauh dengan PLTU yang berbahan bakar batu bara. PLTBM yang beroperasi di Indonesia antara lain PLTBM Siantan di Maupawah, Kalimantan Barat yang berkapasitas hingga 15 MW. Serta ada juga PLTBM di Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu tadi pembahasan mengenai pengelolaan energi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Bapak melalui WA pribadi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.